Halo guys, bertemu lagi bersama saya Vokal Bodoh Keren. Ya, di malam hari ini saya bertemu dua cewek. Di malam hari ini saya bertemu dua cewek. Saya ingin mereka curhat kepada saya dan saya ingin menyimpulkan keluh kesah cerita mbak-mbaknya ini. Banyak bisa dibicarakan tentang keluh kesah dalam berpasangan. Itu apa yang dirasakan mbak kepada cowok? Dia yang punya pacar. Oh, dia yang punya pacar. Ya. Maksudnya dalam WA atau dalam hubungan saling bertengkar atau gimana gitu? Enggak sih, gak ada tengkar. Paling cuma kayak masalah ketemu aja sih. Masalah Kalau kak cowok tuh susah diajak ketemu gitu loh, kak sama pacar tuh diajak pergi tuh kayak susah, tapi kalau sama teman tuh langsung ketemu gitu. Itu doang sih. Ya gini mbak, kalau cowok diajak ketemu sama ceweknya susah, dan kalau diajak temennya lebih gampang. Gini mbak, itu bukan berarti cowok itu nakal. Bukan Are you berarti sure about that? Mungkin itu masih masa-masa dia dalam mencari kebahagiaan. Iya gak mbak? Jadi kita itu gak boleh melarang dia. Kita boleh berpasangan, tapi gak boleh melarang-larang. Nah gitu loh. Iya gak? Iya. Masukan. Jadi kalau berpasangan itu kalau bisa saling melengkapi dari segala kekurangan kita. Dari segala kekurangan kita. Dan jangan pernah ada ditutup-tutupi. Karena apa Mbak? Biasanya yang ada ditutup-tutupi itu biasanya hancur dalam berumah tangga. Hancur dalam berumah tangga. Maksudnya ketika mbaknya udah berkeluarga, itu mbaknya ya cekcok lah. Nah biasanya gitu Mbak, kalau bertengkar kalau apa itu, ketahuilah kalau mencintai orang, biasakan ketahui pribadi orang itu, latar belakang orang itu. Kalau mbaknya sudah srek sama pribadi, sama latar belakang orang itu, baru mbaknya merasakan suka nggak sih, masuk nggak? Nah, merasakan suka nggak sih aku ini sama pribadi orang ini, latar belakang orang ini, suka nggak sih, suka nggak sih? Gitu. Kalau anak kita Bang gini bang, kurang keras. terus gimana nentuin kalau misal kita Copot, tuh bisa dicopot ya? jangan. Terus gimana kalau kita caranya tahu itu tuh orang yang tepat kayak gimana? Hah? Caranya orang yang tepat itu kayak gimana? Cara nemuin orang yang tepat itu kayak gitu. Tahu oh ini loh yang tak cari. Misal Untuk cari orang yang tepat. Ini seru guys. Hei, saya mau duduk dulu lah. Capek. Kalau orang gemuk guys ya. Ini seru guys. Dia menanyakan gimana cari pasangan orang yang sangat tepat. Saya berikan solusinya. Kita harus belak-belakan. Bicarakan apa yang ada di dalam diri kita itu. Seperti sifat, karakter kita, perilaku kita, aktivitas kita.
kita bicarakan sama pasangan Anda. Jadi ketika pasangan Anda itu udah merasakan nyaman, baru kalian menjenjang ke pernikahan. Gitu loh. Masuk gak? Ya kalau gak masuk bisa difikirkan dulu. Kalau gak masuk ya maaf ya guys ya. Maklum, setiap orang itu mesti punya kekurangan ya. Kalau ada kekurangan kata yang gak enak ya saya minta maaf. Jadi apalagi Pak? Gimana ya mah? Aku mau tanya. Apa? Aduh, diliatin bawa-bawa mana. Oh, gak masalah, gak masalah. Masnya percaya akan kalau punya pasangan tuh harus ada kriteria nggak? Harus nggak sih ada kriteria? Dan menurut Mas, kalau punya pasangan tuh, Fit and proper test kayak. iya kalau misal kriterianya gini, tapi kalau Masnya ada orang lain yang seret, tapi nggak sesuai kriteria, tetap oke. Berarti tuh, ya udah tau lah Mas. Nah, gini. Soal mencari kriteria orang itu, soal mencari kriteria pasangan kita guys. Jadi gini, kalau kriteria orang itu udah nyaman, kita ketahui dia itu tiap hari itu mengerjakan apa, dia itu merugikan nggak bagi kita itu. Maksudnya kita itu, maksudnya aku merugikan nggak gitu. Aku yang akan menjalani hubungan itu, gitu loh. Jadi gak usah ribet-ribet. Hidup itu dibikin simpel aja. Kalau dibikin simpel itu lebih enjoy. Percaya enggak bisa dilakukan aja. Jadi kalau orang berpasangan mencari yang ini, mencari yang ini, mencari yang ini, yang cari yang wah, gak akan habisnya. Yes. Kita mencari orang yang ganteng, yang tampan itu gak akan habisnya. Ingat Pak, kita itu akan menemui ajal. Itu selalu diingat untuk mencari pasangan yang serius. Jadi kalau mbaknya mencari kekayaan, ya mungkin kekayaan mungkin perlulah. Tapi kebanyakan cowok, kebanyakan kalau udah kaya, udah tampan, itu kebanyakannya aku ya cowok ya. Kebanyakannya sih sering bermain wanita. Tapi enggak. Itu bukan berarti orang itu gimana ya? No. Karena itu Allah menciptakan orang berbeda-beda sih Pak. Iya enggak? Tapi kayak rata-rata tuh sih. maksudnya iya nggak sih kayak rata-rata tuh lupa sama yang udah berjuang terus udah lupa ketika Lupa yang dia nemenin. berjuang ya. Lupa ketika dia berjuang, ketika mendapatkan dia ya seperti makan kacang. Iya kan? Oke. Habis dimakan kacangnya kulitnya dibuang. Iya kan? Nah, gitu. Bisa tanyakan lagi apa lagi? Saya simpulkan di sini, Pak. Wajar nggak sih kalau ada orang yang nggak memilih untuk berkomitmen dengan siapapun? sana sini oke. Enggak gitu. Orang yang nggak mau punya pasangan, dia bagian dengan hidupnya sendiri. Salah nggak sih kayak gitu? Itu kesalahan besar. Hai. Kenapa? Karena Allah itu menciptakan kita untuk berpasangan. Terus kalau emang nggak ada ketertarikan untuk menjalin hubungan dengan seseorang? Waduh, Mbak, itu kelainan, Mbak. Duh. Enggak juga sih. Iya sih soalnya juga kadang ada orang yang emang nyaman sama diri sendiri. Oh, gitu ya. Mungkin suatu saat nanti akan ada masanya pengen Nah, masalah. saya berikan kesimpulan yang sangat baik, Mbak. Mbak di situ jangan merasa Mbak itu hidup di dunia itu sendiri. Ini nggak mesti aku loh, ini dalam konteks yang umum. Oke, siap. Oke, siap. Aku siap, Mbak. Aku ini ingin menjawab.
Jangan merasa hidup kita itu di dunia itu sendiri, bos. Karena apa? Allah itu menciptakan kita untuk berpasangan. Jadi kalau kalian nyaman dengan gak ingin berpasangan, itu salah besar. Kita itu butuh keturunan untuk membangun hidup-hidup yang akan ke depan itu. Oh jadi Masa depan. Jadi pernikahan itu jadi kalau kayak jawaban masnya kayak gitu berarti tujuan orang berpasangan tuh cuma buat menghasilkan keturunan kita gitu. Tepat sekali. Itu. Just hanya itu. Karena itu sudah ditakdirkan sama Allah Subhanahu. Ya di luar takdir ya, di luar takdir. Di luar takdir. Kalau di luar takdir aku nggak bisa menjawab. Karena itu takdir itu sudah digaris, Mbak. Ya kan kita kadang membahas sesuatu dari nilai ketuhanan, nilai sosial. Kalau dari sisi sosialnya atau sisi psikologisnya, sisi hubungan antar manusia, apa tuh? Pak, kalau soal itu aku nggak bisa bicara, Pak. Aku nggak bisa menjawab. Karena apa? Allah itu menciptakan kita berpasangan. Jadi kalau nggak berpasangan, itu udah menyalahi kodrat. Paham kan, Mbak? Ya. Tapi itu kalau alasan dari itu semua tuh cuma nggak cuma sih, karena takdir Allah misalnya. Nggak semua orang bisa diberi motivasi dengan itu. Banyak kok orang yang buat dosa sedangkan kita punya aturan yang jelas dalam beragama. Iya nggak sih? Banyak orang yang melanggar agama padahal aturan agama tuh jelas. Itu berlaku juga buat takdir orang tuh berpasang-pasangan. Menurut masnya kalau emang itu takdir dan seseorang tuh harus punya komitmen, saran masnya buat orang yang nggak percaya komitmen buat bisa dan mau untuk berkomitmen itu apa? Sarannya? Mau untuk berkomitmen. Sarannya. Maksudnya Mbak itu gimana? Dalam berpasangan. Enggak gini. Kan katanya tadi berkomitmen tuh harus karena ini takdir Allah. Nah, kan ada orang yang nggak pengen tuh dari ceritanya. Ya. Saran masnya buat mereka tuh apa? Saran saya sih harusnya berpasangan. Ya itu nggak saran. Kalau saran tuh lebih ke langkah-langkah yang harus kita lakukan atau orang-orang lakukan. Tapi kalau saran yang ke langkah-langkah selanjutnya itu saya nggak bisa jawab. Karena aku mempercayai Allah itu menciptakan kita untuk berpasangan. Selanjutnya mbaknya silakan. Silakan mbaknya mau apalah. Oh, itu mau foto mas? Ini? Mbaknya tuh. Nah, sebentar ya. Kasihan mbaknya mau foto. Oh, ya kalau ini sudah cukup. Oke, kata mbaknya ini udah cukup, guys. Kesimpulan dari curhatan mereka. Bentar ya mas. Semoga apa yang aku katakan ini bisa manfaat untuk Anda semuanya, untuk kalian semuanya, dan semoga Allah memberikan kehidupan bahagia dalam dunia maupun akhirat. Oke, saya tutup konten ini. Jangan lupa like, komen, share, dan klik tombol lonceng untuk mengikuti video-video saya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.